Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Satpol dan Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk membahas wacana penertiban juru parkir liar yang dianggap sudah meresahkan masyarakat dengan hukuman sidang di tempat karena termasuk tindak pidana ringan. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy N. Mande, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Roy. Selamat sore, Mas Jason, Mbak Naila. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Pak Roy, ada wacana nih untuk kemudian bisa menertibkan juru parkir liar oleh Disub DKI Jakarta. Tapi pertanyaannya begini, kalau dari kacamata pengusaha sendiri, sebenarnya keberatan atau tidak sih kalau misalnya wacana ini kemudian diimplementasikan? Ya, kalau kami dari pelaku usaha tentu kita menyediakan lahan atau kita berusaha di mana ada lahan untuk parkir, kami sudah memenuhi retribusinya. Sehingga tentu kami untuk melayani konsumen atau untuk melayani masyarakat yang berbelanja ke minimarket, biasa kalau berbelanja di minimarket itu kan belanja cepat ya, karena memang produknya itu juga tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, sehingga dengan waktu sekitar 5-6 menit itu memang kami sudah sediakan ya untuk parkir, baik itu mobil atau motor, 2 mobil atau beberapa motor, itu dengan gratis. Kenapa gratis? Karena kami sudah bayar retribusinya. Sehingga dengan demikian tentunya ini bagian daripada pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami pelaku usaha retail modern tidak pernah ada mengutip ataupun mengambil hasil dari parkir itu. Karena memang kita memang sediakan untuk pelayanan bagi masyarakat. Kecuali minimarketnya ada dalam perkantoran atau dalam mall, ya itu memang ada pengelola gedungnya sehingga ada dikutip parkirnya ketika masuk dan juga akan berbelanja. Tetapi kalau di tempat-tempat yang umum, prinsip dasarnya adalah kami memang menyediakan halaman itu untuk masyarakat belanja, ya. Kemudian juga parkirnya gratis. Nah, itu statement yang utama dari kami pelaku usaha. Jadi kemudian ada sejumlah aturan yang memang dari gerai retailnya itu sendiri sudah membayar retribusi parkirnya, Pak. Tidak ada setoran begitu ya dari juru parkir tersebut kepada gerai retail. Itu sebenarnya adalah mekanisme atau aturannya. Lalu seperti apa kalau Pak Roy melihat begitu ya dengan adanya semacam keluhan dari masyarakat, adanya juru parkir liar di sejumlah gerai retail, dan hal ini sepertinya akan disambut baik juga oleh Dinas Perhubungan Jakarta khususnya begitu ya untuk menindak. Seperti apa pandangan Anda? Ya, jadi kembali lagi ini berdasarkan juga pengaduan. Jadi kami beberapa kali toko kami yang menjaga di toko kami itu menyampaikan kepada kami bahwa memang ada beberapa pengaduan dari masyarakat yang berbelanja ke gerai retail kami. Pengaduannya sederhana sebenarnya karena mereka sudah mengetahui ada tulisan parkir gratisnya, tetapi ketika mereka akan keluar dari tempat kami, mereka dikenakan bayaran. Jadi pada saat mereka akan keluar, ya mereka ditagih ya pembayaran parkirnya. Nah, pengaduan ini sebenarnya sudah lama, jadi ini memang sudah terjadi bukan baru sekarang atau baru beberapa bulan ini, tapi sudah dari tahun ke tahun, yang notabene kami sebenarnya satu sisi mengapresiasi masyarakat, pemerintah ketika pemerintah akan menertibkan jukir-jukir yang ilegal atau yang tidak resmi. Karena kalau jukir yang resmi, pasti mereka berpakaian juru parkir dan juga ada alat buktinya bahwa mereka masyarakat membayar dan ada penggantian struknya, ada struknya, ataupun juga pakai aplikasi ya, aplikasi kemudian ada bukti pembayaran dari aplikasinya. Itu yang resmi. Tapi kalau yang tidak resmi ini memang sudah berlangsung bertahun-tahun dan ini timbul tenggelam ya case-nya ini. Pengaduan ke kami juga ada yang mengadu, ada juga yang ya sebagai kepedulian ya sudah mungkin mereka tidak mengadu dan seterusnya. Tapi justru kami berharap melalui momentum sekarang kalau memang ada rencana pengaturan secara masif sekaligus juga penegakan hukum, tentunya ini bagian daripada pembelajaran yang baik. Kiranya juga diikuti dengan bagaimana jukir-jukir yang tidak resmi ini dapat dibina atau dapat dijadikan satu komunitas
jukir yang tidak resmi, kemudian dibina, diberikan skill, diberikan edukasi, literasi dan lain sebagainya oleh dinas. Ya, kita tahu di pemerintah daerah kan ada dinas-dinas yang memang bekerja selain dinas perhubungan, ada dinas sosial, ada dinas tenaga kerja, ada dinas pendidikan, berkolaborasi untuk membina mereka sehingga mereka meningkat soft skill-nya. Jadi yang sekarang ini jukir itu mereka meningkat pengetahuannya dan mereka bisa disalurkan. Nah ini adalah satu fenomena sosial bila hanya timbul tenggelam atau datang dan pergi situasi seperti ini nanti akan berulang lagi. Nah ini yang kita mesti carikan akar permasalahannya dan disolusikan. Baik, Pak Roy tadi mengatakan usulannya adalah bisa kemudian pemerintah ini melakukan pembinaan, dibentuk komunitas begitu ya. Tapi karena kan kita melihat minimarket, retail ini kan menjamur di mana-mana begitu ya. Nah, kalau ada ide untuk kemudian misalnya retail ini mempekerjakan atau menseragamkan dalam tanda kutip begitu ya, mereka-mereka para juru parkir liar, misalnya menjadi security begitu ya, dipekerjakan sebagai karyawan atau bagian dari retail tersebut. Pernah nggak terpikir untuk melakukan opsi itu, Pak Roy? Ya, Mas Jason, tentunya kalau kami ini minimarket ini kan jumlah luasannya saja cuma 60-70 meter persegi. Kalau kita menambah security lagi, menambah beban biaya tentunya. Ya, berbeda dengan kalau kita level atau tipe yang supermarket dengan luasan 1.500 meter, 2.000 meter, ya pasti ada security-nya, ada petugasnya. Tapi dengan luasan minimarket tentunya ketika kita harus menyediakan juga security, nah ini menambah beban biaya karena jumlah luasan tokonya kecil, barangnya juga nggak seberapa. Dan yang berbelanja di minimarket tipikalnya berbelanja yang hanya 5-6 menit, ya kita sudah menghitung, kita ada observasi untuk hal itu. Jadi bukan yang parkir 1 jam atau parkir 2 jam yang memang biasa di mall atau di perkantoran. Jadi kondisi seperti ini tentu tidak lazim untuk kita tambah biaya lagi, tambah kos lagi untuk mengatur itu. Dengan harapan tentunya pemerintah daerah, karena kami sudah menyelesaikan retribusi kepada pemerintah daerah, tentu bagian daripada pemerintah daerah punya voksi untuk menertibkan ini. Dan ini memang sudah menimbulkan pro dan kontra. Ada yang juga merasa kepedulian, ya. Kemudian ada juga yang merasa seperti dipalak karena ada gengnya atau ada kelompoknya yang memang mengatur ini dan lain sebagainya, ormasnya. Nah ini tentunya perlu diselesaikan dengan baik ya. Ini sudah menjadi fenomenal sosial ya. Mungkin kalau tidak cukup dengan perda, dibuatkan peraturan regulasi yang nasional. Jadi ini tidak menjadi satu fenomenal sosial yang berulang-ulang dan ini artinya tidak menuntaskan permasalahan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Jadi bukan hanya soal bagaimana kami mengadakan lagi tambahan tenaga kerja, justru bagaimana kita mau terlibat untuk membicarakan hal ini bila memang diperlukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk membuatkan peraturan yang bagus sehingga hal ini dapat disalurkan, dapat lebih produktif. Baik, jadi kalau menurut Anda dengan adanya razia atau penindakan dari Dishub Jakarta ini belum cukup mampu nantinya untuk bisa mengatasi juru parkir liar yang ada di Jakarta, harus terus bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk juga pemerintahan daerahnya juga dan melibatkan tim retail dari pengusaha retail Indonesia. Betul. Betul. Jadi kami berharap mumpung ini mau ada gerakan, ya sekaligus saja negara hadir bagi rakyatnya, negara hadir bagi pelaku usaha, negara hadir bagi juru parkir yang tidak resmi, ya ada juru parkir yang resmi, ada yang tidak resmi, ya sekaligus dicari pengobatannya yang solutif, yang relevan, adaptif. Karena kalau hanya timbul tenggelam, ya inilah yang selalu sering kali kami hadapi, kami diadukan lagi oleh masyarakat. Ya, ada masyarakat yang memang peduli, mau memberikan ala kadarnya. Kalau memang mereka merasakan bagian daripada silaturahmi, saudara-saudari kita juga, mereka itu yang jadi jukir tidak resmi, tapi ada yang merasa terpalak, ada yang merasa bahwa ini nggak benar karena memang ini ada pengaturan ormasnya dan lain sebagainya. Karena memang pendapatan jukir itu bisa 2 kali UMR. Ya, kalau memang dia menjaga satu minimarket, itu bisa 2-3 kali UMR yang didapat kalau daerah-daerah ramai. Nah, ini kan menjadi satu profesi yang liar, yang tidak termanage.
Sehingga nggak cukup dengan pelarangan atau pengaturan, menurut kami perlu sekaligus dicarikan akar solusinya sehingga kita ke depan dapat memajukan masyarakat kita, kelompok-kelompok yang memang menjadi juru parkir tidak resmi saat ini, dan juga bagi masyarakat nyaman, tentram, belanja, ya tidak terganggu. Kemudian juga kami pelaku usaha yang hadir untuk menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat. Artinya memang akar solusinya itu benar-benar harus dicari. Salah satunya adalah pembinaan tadi, pembuatan komunitas tadi ya Pak Roy Mandea. Karena kita tahu garis bawahi bersama sebenarnya retail dan minimarket ini sudah menerapkan biaya gratis karena sudah ada retribusi yang dibayarkan oleh pihak retail dan juga minimarket. Terima kasih Pak Roy N. Mandey, Ketum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia telah bergabung dan ini memberikan pencerahan kepada masyarakat di Newsline siang hari ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.